Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini kami dari kelompok 8, kelompok Paper X dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya akan mempresentasikan program yang kami buat. Di sini ada daftar nama dari teman-teman saya dan juga saya sendiri Muhammad Rafi Gozi, dan kami akan melakukan demo dan memberikan penjelasan tentang berbagai bab yang kami implementasikan. Di sini kami kelompok 8 atau kelompok Paper X akan mendemokan aplikasi yang namanya Healthy dengan tagline Your Nutrition Partner. Jadi ini aplikasi yang berguna untuk merchant, baik merchant dan customer. Untuk merchant gunanya apa sih? Jadi penjual nanti atau merchant itu bisa mengupload makanan, lalu akan kurang lebihnya, simplifikasinya itu akan di-generate Nutri-Score-nya dan juga kandungan-kandungan nutrisi yang di dalamnya. Lalu customer tentu bisa mengetahui apakah ini eh, makanan yang baik atau tidak. Oke, mungkin kita kita lihat ada laman dari registrasi. Karena sudah punya akun, maka bisa langsung login saja. Jadi pertama saya akan melakukan login dulu. Setelah login, akan ada beberapa ini yang list produk yang sudah pernah saya input. Jadi di sini bisa dilihat kan ada Nutri-Score-nya. Jadi Nutri-Score-nya ini sudah berstandar internasional. Lalu juga ada ingredientnya. Lalu juga ada nutrition fact-nya. Ada gramnya juga. Lalu bisa kita tambahkan produk name. Mungkin produk name udang sapi dengan harga mungkin 45.000. Lalu kita mengupload image-nya. Oke, kita akan proses dengan generate AI. Mungkin tunggu beberapa saat dulu karena dan ini jadi sebenarnya ini bisa dirubah untuk ingredientnya, bisa dirubah. Mungkin kalau dirubah akan mendapatkan Nutri-Score yang lebih baik. Jadi gulanya atau garam ini bisa dirubah, mungkin ditambah eh, gula aren, mungkin juga 20 gram. Jadi bisa di generate ulang. Oke, kita tunggu dulu ya. Baik, setelah di generate ulang, sudah di generate ulang mungkin bisa di submit dan jadi ada list baru di sini. Juga untuk customer, sebenarnya customer sama saja. Jadi untuk customer nanti bisa mengetahui list produknya untuk kali ini sama saja. Jadi bisa mengetahui ya Nutri-Score-nya, ingredientnya, dan nutrition fact-nya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan bab 2 mengenai desain daripada web yang sudah kelompok kami buat sebelumnya. Website ini dibangun menggunakan arsitektur yang memisahkan front end, back end, database agar kode lebih terstruktur dan mudah untuk dikembangkan. Kita sendiri untuk front end menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kita juga menggunakan React dari library JavaScript yang mana itu fungsinya untuk komponen UI yang lebih interaktif. Kita juga menggunakan Tailwind yaitu untuk styling agar lebih rapi dan juga terkesan lebih modern. Nah, kita juga menggunakan Axios yang mana itu dari library
JavaScript untuk menembak API backend Go, yang mana nantinya itu bisa menyambungkan antara antara front end, back end, dan juga database. Nah, di sini pada layout ini kami menggunakan warna utama, yaitu warna hijau khas Grab, yang mana itu pada hashtag 008439. Untuk font yang kita gunakan sendiri antara lain adalah Inter, agar terkesan lebih profesional dan juga lebih clean. Serta kita menggunakan tailwind rounded dan juga drop shadow agar ada efek melayang. Oke, index HTML akan jadi entry point dari Vite dan mengandung root ini content root untuk ngeload React-nya, dan dia bakal manggil main JSX. Nah, dan main JSX dia bakal import si index CSS ya. Dan index CSS dia bakal import style komponen dan utility dari Tailwind. Dan kita untuk login page-nya akan pakai flexbox display-nya, dan ini logonya juga. Nah, habis itu kita pakai semi transparent blur untuk login card-nya. Kita milih pakai desain Glassmorphism ya, dan kita juga ada animasinya untuk fade in dan yang ke bawah dan ke atas. Dan session dan cookies, di mana di sini salah satu contohnya di dalam framework Laravel dan juga di kode PHP di bawah controllers, di auth controller di sini di bagian login di sini ada kita set session, yang mana kita akan set session dari user tersebut dan menyimpan cookie ke dalam browser untuk menyatakan role user tersebut. Lalu nanti apabila sudah selesai, maka akan di flush sessionnya dan di clear juga cookie-nya, dimana kita akan mengulang state-nya kembali sebelum login. Lalu di sini ada juga session check, dimana di sini kita akan memvalidasi dan verifikasi apakah user yang sudah login dengan username dan juga user ID berdasarkan session yang sudah kita jalankan tadi. Dan ini menentukan sessionnya itu valid atau tidak. Kesempatan kali ini akan membahas mengenai file access dan from handling. Jadi saya langsung perlihatkan saja di kodenya ini. Jadi ini ada beberapa teknologi yang gunakan seperti React useState untuk proses from binding, lalu from data untuk membungkus data biner gambar secara aman. Juga ada GoFiber dan UUID untuk proses penerimaan, penyimpanan, dan penerimaan ulang file gambar pada disk server. Lalu mungkin pertama yaitu mengenai React State Binding dan validasi. Seperti ini ada di baris ke-44, kami menangkap input from secara reaktif dengan ini, lalu pendekatannya ini memungkinkan semua kolom input seperti nama, harga, deskripsi untuk ditangani oleh satu fungsi handler saja sehingga baris kode lebih singkat. Lalu juga sebenarnya di sini juga ada baris 56 ini untuk menyaring dan mencegah adanya kolom yang kosong. Lalu di JS-nya ini untuk transmisi file binner ya. Lalu di sini ada di baris 82 ini untuk unggah gambar. Karena mengingat ini kan data biner, jadi kami membungkus file tersebut menggunakan objek from data pada file ini. Lalu juga ada di handler Go. Di handler Go ini untuk file access di server disk word-nya dan untuk mapping database-nya. Di sini kan di baris ke-25 ini kan untuk server menangkap file binary tadi menggunakan sintaks ini. Lalu juga ada di baris ke-30 ini, jadi ini untuk mengubah nama asli file tersebut menjadi UUID acak dengan sintaks ini. Ini penting agar file gambar yang masuk tidak saling menimpa satu sama lain di dalam storage-nya. Ya, baik, pada bagian akses database sama ini untuk akses ke database-nya di file db.go. Kemudian untuk CRUD produknya ini ada di file repository.go, di app internal app di produk CRUD produknya, sama ada grid read-nya ini find by ID, by name, by all, terus date-nya ini, dan mungkin delete-nya masih proses.
Kemudian untuk modul autentikasi user atau CRUD user, registrasi, login, logout, ubah profil dan hapus akun, mungkin dari sini ya, di Laravel Authentication. Mungkin implementasinya mengikuti kode standar Laravel. Oke, baik, pada bagian JavaScript yang pertama, untuk DOM manipulationnya, di sini untuk memanipulasi elemen daftar menampilkan produk yang sesuai dengan input pengguna. Terus kemudian event handlingnya, ini ada on click. Ketika tombol plus diklik akan menampilkan memanggil API Gemini untuk menganalisis keuntungan produk. Dan ketika ada fungsi di sini di pertama JS ini akan fungsi arrow untuk memanggil API juga. Kemudian variable scope-nya const dan let tidak menggunakan var. Saya akan menjelaskan beberapa mengenai komunikasi asinkron dari bab 9 yang diterapkan di produk kami yaitu Healthy. Dan untuk pertama, ada beberapa teknologi dan library utama yang kami gunakan yaitu ada Fetch API native untuk autentikasi login, ada Axios dan Redux untuk request produk dan AI, juga ada JWT untuk sistem keamanan stateless ini. Dan pertama-tama saya akan melakukan login. Ini adalah pembuktian salah satunya, dan bisa dilihat di sini jika Laravel mengembalikan token JWT yang langsung disimpan oleh React ke local storage dengan key JWT token. Lalu seumpama kita masuk ke bab network, saya masuk ke ingredient nutrition, bisa dilihat di sini ada seperti bearer yang isinya juga JWT token. Lalu juga ada response preview dan payload yang isinya kurang lebihnya seperti nama dari yang akan diproses di backend nanti menggunakan komunikasi JSON. Lalu juga bisa dilihat di kode-kode kami menggunakan ini Axios, post Axios. Ini datanya nama dari makanan tadi. Lalu nanti oleh React akan dikirimkan ke backend Go untuk diproses. Selanjutnya di sini ada beberapa penerapan dari web framework, di mana di sini sesuai dari programnya di sini kita menggunakan Laravel, framework Laravel dan juga framework React untuk front end-nya. Di mana di sini salah satu penerapan web framework di mana kita menggunakan MVC, yaitu di sini ada contohnya untuk C-nya untuk controllernya di sini di out controllers, di sini ada control.php dan juga ada modelsnya di sini seperti user.php yang terletak di sini. Di sini untuk mendefinisikan model dan juga controllernya. Dan di mana di sini kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini inversion of kami control, di dari mana di sini kita kelompok mengutamakan 8, kelompok Paper root X atau dari endpoint Fakultas register Ilmu contohnya Komputer ini Universitas dibentuk, maka Brawijaya akan akan memanggil fungsi yang mempresentasikan terkait program yang kami sesuai buat. dengan Di penerapan sini dari ada daftar web framework nama itu sendiri. dari teman-teman saya dan juga saya sendiri, Muhammad Rafi Gozi, dan kami akan melakukan demo dan memberikan penjelasan tentang berbagai bab yang kami implementasikan.